Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas daftar universitas terkenal di kota Montreal, Kanada dan sekitarnya. Ya, McGill University masih ranking terbaik, ranking 27 ya di US 2026. Kemudian University de Montreal itu 111, Concordia masuk ke 501 sampai 600. University de Quebec à Montreal 650. ASEC Montreal itu termasuk ranking nomor satu di Kanada untuk Edu Universitas Business ranking, Business School ranking ya. Dan nomor 3 di Kanada serta nomor 79 globally for business and economics in the or US subject rankings itu. Sekarang saya akan mau tunjukkan satu persatu. Jadi kalau kita melihat rankingnya di Kanada itu, kalau kita lihat full listnya, ya begini. Kemudian kita apply filter. Sekarang saya bilang di Kanada, ya. Kemudian mungkin select regionnya. Oh ya, kalau ini juga North America ya. Jadi karena dia cuma punya Kanada dan United States dan tidak ada keterangan di mana aja, kita coba cari di sini. Jadi seperti saya bilang di webinar kemarin, di live streaming kemarin, ranking yang tertinggi di Kanada adalah McGill University, ranking 27, Toronto turun menjadi 29, rankingnya naik turun ya teman-teman ya. Toronto sempat naik nomor 1, dan McGill nomor 2, mereka bersaing ketat, dan sekarang menjadi ranking nomor 1 itu adalah McGill University. Dan yang terkenal di McGill University itu adalah bidang healthcare, kedokteran, dan juga engineering, itu terkenal sekali. Itu jika Anda ingin mengirim anak Anda atau Anda ingin kuliah lagi di Kanada, di kota Montreal, di kota saya, ini yang terkenal. Oke. Toronto itu masih di Central Canada, masih di daerah Ontario, tapi agak jauh dari McGill University. Jadi kalau kita mau driving by car itu sekitar 6 jaman gitu. Oke. Jadi British Columbia nomor 40, Alberta nomor 94, Waterloo itu 119, Western University di London, Kanada. Jadi London itu bukan cuma di UK ya, tapi ada London, Kanada di Ontario. Itu 151. Kemudian University de Montreal ini ada di sini. Saya pernah juga ambil di sini. 168, McMaster University 173, Queen's University at Kingston 191, Calgary 211, Ottawa 219, Dalhousie University 283, Simon Fraser University 308, York University 333, Victoria di Kanada 358, Saskatchewan 378, Concordia ada di kota Montreal 465, Laval di dekat sini juga itu 469, University of Guelph 504, Windsor 546, New Brunswick 622, Manitoba 643, Newfoundland di Newfoundland and Labrador itu di Saint John itu 660, Toronto Metropolitan University, formerly Ryerson University di Toronto 711 to 720, Carleton University antara 781 sampai 790, Universitas di Quebec 851 sampai 900. Kebetulan Universitas di Quebec ini punya cabang di Montreal yang disebut UQAM. Ya, nanti saya jelaskan ya. Jadi Universitas di Sherbrooke itu 901 950, Regina 1001, Brock University. Sekarang kita coba ya. Kita mulai dari yang paling tinggi dulu. Jadi kalian tahu ini ada di Montreal. Kenapa Montreal saya perkenalkan? Karena saya tinggal di sini lebih dari 22 tahun. Jadi saya kenal betul kota ini. Dan saya sudah keliling di Central Canada by car ya, sampai ke New York juga by car juga. Jadi saya bisa bercerita sebagai orang yang bisa dianggap saya orang lokal, bukan imigran baru lagi ya. Karena saya sudah lama di sini. Nah, McGill University sendiri itu punya beberapa program teman-teman, tapi yang saya perkenalkan pada Anda semua, karena kebanyakan viewer dan subscriber di YouTube channel saya itu orang-orang dewasa yang kadang-kadang berpikir saya mau pindah ke luar negeri, bagaimana caranya. Saya sarankan cara terbaik dan paling mudah untuk mendapat permanent resident itu lewat kuliah lagi, mendapatkan diploma di Kanada. Itu saran saya. Memang biayanya besar teman-teman, tapi pada akhirnya Anda punya diploma Kanada,
kemudian Anda bisa kerja lebih bagus daripada kerja apa adanya ya, random kerja gitu. Tapi kalau misalnya Anda nggak tertarik untuk sekolah lagi, bisa cari kerja di Kanada lewat job bank. Kali lagi, kenapa saya tunjukkan berkali-kali, karena banyak yang masuk di website saya itu masih baru. Yang orang lama-lama sudah tahu caranya masuk ke job bank itu klik LMIA. Ya, dari LMIA itu kenapa adalah perusahaan di Kanada yang tidak bisa hire orang di Kanada, apakah itu warga negara Kanada, ataukah permanent resident, ataukah orang foreign worker yang sudah mendapat work permit di Kanada. Contohnya, kita lihat ya, payroll administrator. Ini buat kalian yang suka accounting. Kalau dilihat di atas LMIA requested, berarti sebetulnya ini perusahaan ini belum dapat LMIA, ya. Alamatnya jelas di sini, salary-nya segini, permanen, ada other benefit dan sebagainya. Jadi ini masih di requested ya. Kenapa? Karena employer-nya nggak punya mendapatkan Canadian worker, mereka nggak ada orang di Kanada yang kepingin kerja di situ. Akhirnya mereka apply LMIA, ya, untuk meng-hire orang temporary foreign worker. Jadi Anda bisa kalau sudah di-approve LMIA-nya, ya. Tetapi karena masih di-requested, itu mereka encourage orang Canadian workers, including Canadian citizens and permanent residents, to apply, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi temporary foreign worker, tunggu sampai dia sudah mendapat LMIA. Boleh dikontak, boleh aja dikontak. Siapa tahu Anda ternyata kandidat yang terbaik, begitu LMIA-nya di-approve, mereka akan kontak Anda untuk interview dan di-hire. Bisa aja. Cuma biasanya dikasih tahu begini. Do not apply if you're not authorized to work in Canada. Ya. The employer will not respond to your application. Itu kebanyakan mereka enggak respon. Cuma memang kadang-kadang kalau memang rezekinya ternyata ini ya, orang-orang 3 ini ya, jadi yang apply karena dia masih belum LMIA ya. Orang Canadian citizen, warga negara Kanada, permanent resident atau temporary resident of Canada with a valid work permit. Mereka ini tiga kelompok ini tidak ada yang melamar pekerjaan ini. Kemudian Anda coba apply, kirim email di sini ya, atau di websitenya sini. Ini caranya, ada instruksinya, butuh cover letter, reference ya, menunjukkan experience Anda, letter of recommendation ya, semua ini ya. Kalau nanti akan di-screening, are you authorized to work in Canada? Anda bilang tidak, tapi jika Anda LMIA sudah di-approve, saya ready untuk kerja di Kanada. Bisa aja ngomong gitu, bisa aja. Kalau menurut saya itu teknik aja, strategi aja. Belum tentu loh ya, tapi saya tidak menjamin mereka akan meng-hire Anda atau menelpon Anda untuk interview ya. Karena seperti saya bilang tadi, yang diutamakan adalah ketiga golongan ini. Dan mereka bilang do not apply if you're not authorized to work in Canada. Tapi tetap aja bisa, bukan apply, artinya itu mengenalkan diri gitu loh. Mengenalkan diri bahwa saya tertarik, saya sudah pengalaman kerja, kemudian di bidang ini misalnya ya berapa tahun, di mana, mungkin di Korea atau di Indonesia atau di mana. Kemudian jika Anda tidak menemukan warga negara Kanada, permanent resident atau yang punya work permit di Kanada, saya bersedia untuk relokasi ke Kanada jika Anda sudah LMIA-nya sudah di-approve gitu. Itu cuma sebuah strategi teman-teman. Tapi jangan down kalau nggak pernah dipanggil, itu aja ya. Ini cuman backup plan aja. Jadi istilahnya itu gini teman-teman ya. Kalau saya mau jelaskan lebih mudah lagi, sebentar ya. Gini teman-teman, kalian harus tahu ini ini yang positif ya di sini, ini negatif ya, positif, negatif, kelihatan kan ya? Jadi Anda ada pekerjaan ya, ada lowongan ya, ini lowongan, garis lowongan, dan Anda siap kerja ya, ini Anda siap ya. Semakin Anda siap, kalau ada lowongan positif LMIA
ya, di approve, berarti Anda cepat-cepat lamar, ya, langsung apply, gitu aja gampangnya ya. Tapi kalau ada lowongan Anda tidak siap, apply atau enggak, tergantung Anda berani nggak nyoba apply. Ada orang yang berani loh, saya skillnya nggak cocok tapi saya apply aja deh, siapa tahu rezeki saya dipanggil, karena dia nggak punya orang lain yang mau kerja di situ, orang Kanada yang mau kerja di situ. Ada berani apply, oke, not bad ya, coba aja, jadi dicoba apply. Oke. Bagaimana kalau lowongannya tuh nggak ada dan Anda siap, jadi LMA-nya nggak di-approve maksudnya. Jadi ini LMA-nya, lowongannya ada, belum requested, katakan requested ya, saya bilang bukan dia, belum di-approve ya, masih requested. Kalau menurut saya Anda siap, coba kontak sambil menjelaskan seperti saya bilang tadi. Kalau di-approve, LMA positif ya, di-approve, Anda siap untuk bekerja di situ. Jadi Anda itu menjadi backup plan. Kalau ini ya jangan di ini, kalau Anda ada lowongan, Anda punya skill yang jelas, jangan. Paham ya? Jadi yang saya sarankan itu ini prioritas kalian. Kalau yang ini, kemudian yang kedua ini ya, ketiga ini ya, sebab yang ini berarti LMA-nya kan approve, yang di atas ini LMA-nya approve, tapi kalian belum tentu punya skill, cuman kalian siap untuk adaptasi. Misalnya pekerjaannya cuma gampang, misalnya kerjaannya itu ternyata persyaratannya, kalau kita kembali lagi ya, contoh-contoh persyaratannya tadi ya, itu ternyata perusahaannya itu ini teman-teman, membutuhkan orang yang tidak perlu inilah high school atau apa gitu loh. Maksudnya tuh inilah, misalnya ya, ini educationnya registered apprenticeship certificate or equivalent experience. Kalau ini Anda nggak punya, jangan di apply ya. Misalnya home support worker atau farm supervisor, ini ya teman-teman, ada beberapa orang yang menghubungi saya punya pengalaman kerja di poultry farm ya, sebagai farm worker. Coba aja kalian apply kalau dia itu sudah di approve. Tapi gini aja, yang penting itu nih, tidak ada degree, certificate atau diploma, kalian bisa coba gitu loh dengan pengalaman. Jadi sebenarnya do not apply karena Anda belum dapat work permit, tapi Anda apply just in case, bilang aja, andaikan Anda tidak setelah beberapa bulan LMA tidak di-approve, sudah di-approve tapi Anda tidak mendapatkan orang di Kanada, saya siap, gitu loh. Jadi ngomong gitu, paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke masalah kuliah tadi ya, kan saya tadi bilang ranking 1 McGill University. Nah, kita lihat sendiri. Jadi seperti saya bilang tadi, kenapa saya mengenalkan School of Continuing Studies buat Anda? Karena banyak dari viewer saya dan subscriber saya itu yang usianya di atas 30 tahun ke atas, dan kalau di Indonesia itu tidak diakui kerja dan sebagainya, jadi berpikir untuk pindah ke Kanada atau ke negara lain. Enaknya, kabar baiknya itu Kanada itu tidak memasalahkan usia Anda, apakah Anda ingin kerja atau untuk sekolah, tidak ada batas usia. Di sini bagusnya. Coba dilihat negara lain. Saya dengar di Eropa itu ada batas usianya, Australia juga. Kalau di Kanada ini masih terbuka, teman-teman. Pokoknya Anda punya skill dan punya pengalaman, ya, keahlian dan pengalaman, itu di welcome untuk apply, asalkan tadi LMI-nya approve ya. McGill nomor 1 di Kanada in 2026 ya. Jadi di sini katalognya gitu. Bingung ya? Iya bingung nih, kalau misalnya Anda ya tidak yakin ya, saya mau ngambil undergraduate kah, graduate kah, postdoctoral, continuing studies kah, apa gitu. Itu teman-teman. Nah, di sini saya bisa memberi Anda saran. Jadi Anda bisa kirim email ke saya untuk konsultasi. Konsultasinya gratis kok. Anda bisa booking di adminnusaconnection.com atau mungkin di website saya www.nusaconnection.com. Terus Anda coba apply di situ, register di situ, atau lewat admin aja email. Jadi perkenalan dulu, nama saya ini, saya backgroundnya ini, saya ingin kerja di Kanada, tapi sepertinya saya
lebih baik lewat studi dulu, mohon konsultasi pertama kan gratis. Nanti saya kirim Zoom link ya. Ketika saya dalam keadaan fit karena saya masih sakit long COVID ya. Karena kalau kalian perhatikan dari website Nusa Connection, ini website yang sudah saya kejar untuk saya selesaikan dikarenakan saya ingin berkolaborasi. Kalau perusahaan saya kolaborasi di sini bagian workforce. Kalau education itu sekolah-sekolah, university, college itu saya mau kolaborasi. Dan untuk turis itu untuk yang mau trip ke Kanada, saya mau kolaborasi dengan travel agency di sini. Izin bisnis saya itu resmi diterima di Quebec tanggal 11 Juli kemarin. Dan saya tetap register di Kanada tanggal 23 Agustus khusus untuk ekspor impor kecil-kecilan. Jadi insya Allah kalau saya nanti sempat saya akan bikin online shop di sini memasarkan produk-produk Kanada dan Indonesia di sini. Kalian bisa beli online, oke? Kemudian nah ini yang education partnership ini saya akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu. Berhubung saya sekarang ini berada di Montreal, Kanada, makanya fokus saya sekarang yang mana yang dekat dulu gitu loh. Kenapa? Ya karena saya tahu tempatnya gimana. Jauh nggak dari metro. Saya sudah 20 tahun lebih di sini. Jadi kalau Anda tanya apa-apa ke saya tuh saya bisa lebih maksimal menjelaskan apa aja sih di sana gitu ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia sendiri, kalau Anda perhatikan ya, Anda bisa kesempatan studi dan magang ya di sini. Makanya saya bilang kirim aja email ke saya. Karena nanti saya carikan tempat untuk studi, ada magangnya yang nantinya kalau sudah lulus itu berhak untuk kerja legal di Kanada maksimum 3 tahun. Dan itu ada beberapa studi yang seperti itu ya. Kalau studi cuman bahasa aja juga bisa, atau gabungan bahasa dulu sampai bisa lancar bahasa Inggris, atau mungkin ingin belajar bahasa Prancis di sini kemudian berlanjut ke kuliah, ke college dan sebagainya. Kabar baiknya itu di Kanada itu mungkin beda dengan tempat lain. Kebanyakan international student itu mereka memilih, karena Kanada itu fleksibel teman-teman. Jadi bisa saja kalian itu kuliahnya itu pertama kali ya misalnya uang saya enggak cukup kalau universitas mahal dong, terus gimana caranya untuk bisa ke Kanada. Nah ini kabar baiknya teman-teman ya. Saya minta maaf kalau kemarin waktu ada konsultasi saya lupa menjelaskan bahwa di Kanada itu enaknya itu Anda bisa pilih misalnya McGill, saya mau ambil S1 atau S2 dan sebagainya, mahal itu gitu. Anda bisa saya ajak untuk ke college. Jadi itu tadi. Jadi kan di college di mana? Di Kanada itu bisa bisa kerjasama dengan universitas. Ini ya teman-teman ya. Montreal itu island teman-teman. Kelihatan ya, Montreal itu island. Jadi ini yang di sini seluruhnya yang ada garis merahnya ini adalah Montreal Island. Kemudian di sini adalah West Island. Di sini tuh West Island. Yang sini yang nggak ada garisnya masih ada di bagiannya Montreal sebetulnya, tapi dianggap West Island. Oke. Kemudian di sini South Shore. Yang di sini Longueuil ini di sini ke bawah, ini ke selatan itu South Shore. Kalau di Laval ini itu beda lagi. McGill University ada di sekitar sini semua. Besar teman-teman. Jadi yang kalian lihat di video saya itu pusatnya yang anak saya bikin video itu ini pusatnya. Jadi kalau kalian masuk itu, nah ini pusatnya gini loh, ini library-nya. Jadi yang anak saya video itu karena dia habis mau kuliah, dia lewat kan, itu lewat sini. Itu besar dan bagus sekali ini. Nah yang ini itu nggak boleh ada mobil lagi. Dulu sempat ada mobil, kemudian banyak bukan kecelakaan sih, kalau winter itu loh, itu banyak yang ini ya kena licin kan tuh. Apalagi kalau kesini tuh naik ke atas gunung namanya Mongroyong. Jadi akhirnya dibuat jalan kaki. Jadi ini kampusnya cantik sekali kan, McGill University. Nih
Nah, ini jalan masuknya dari luar, ini jalan Sherbrooke, jalan utama. Kalian masuk ke sini. Gitu. Nih ada yang ya, upload videonya ya. Jadi kalian bisa sempatkan. Ini ada di Montreal, teman-teman. Nah, ini bisa minum, dikasih tempat minum ya. Ini yang di atas ini ada dekatnya library ini. Bagus, jadi kalian bisa kalau summer gitu bisa keluar library-nya tuh baca buku. Bagus kok ini. Senang gitu. Saya jadi kangen pengen kuliah sana lagi. Nah, ini Red Pet Museum kalau nggak salah. Nah, ini ada dinosaur sungguhan. Kalau nggak salah sampai sekarang gratis. Jadi kalau kita lihat di mapnya tadi, kalau kita keluar ke mapnya, McGill University ada di sini, ya. Iya, ini namanya Red Pet Museum yang tadi tuh saya bilang itu, ya. Ini. Jadi di sini itu Red Pet Museum itu sebelahnya ya. Itu kalian bisa masuk ya. Nah, kemudian welcome centernya di sini. Nah, ini masuk ya. Nah, itu ya. Oke. Jadi ini McGill University. Nah, School of Continuing Study itu di sini. Apa bedanya? Jadi gini teman-teman, McGill University yang ada di sini itu biasanya untuk anak-anak yang mau S1, S2, S3. Tapi di McGill School of Continuing Studies itu enaknya untuk orang-orang yang aku males untuk S1, S2, aku mau belajar lainnya untuk praktik, untuk kantorku, untuk kerjaanku, untuk karirku. Makanya saya tadi bilang saya kasih ini continuing study gitu. Ada area of study-nya macam-macam ini, lihat. Ada undergraduate credit, ada graduate credit program dan sebagainya. Jadi ini ada kreditnya loh teman-teman. Ada nggak kredit? Ada. Apa sih kredit itu? SKS mungkin ya kalau di Indonesia ya. Gitu. Jadi bisa sama study bisa gitu. Ada macam-macam gitu. Jadi untuk tahu semua ini Anda bisa konsultasi ke saya sekali lagi. Saya mudahkan ya. Jadi kirim email ke admin@nusaconnection.com, nanti saya jelaskan. Sekarang kita lihat ini ya teman-teman. Kita lihat ke mana di universitas lainnya ya. Selain di mana di McGill ya. Kita lihat lagi, kalau nggak salah ada, kita lihat yang bawah, saya teruskan ini University de Montréal itu 168. Di sini websitenya. Ini berbahasa Prancis. Jadi di kota Montreal itu kan provinsi Quebec ya teman-teman ya. Kita ada bahasa Inggris, Prancis. Kalau kalian merasa keberatan untuk kuliah bahasa Inggris, sudah bisa bahasa Prancis. Misalnya yang lulusan dari Paris, bisa ambil di bahasa Prancis gitu. Tapi kalau kalian siap ke bahasa Inggris, alangkah bagusnya saya sarankan ke McGill karena dia nomor 1 di Kanada, nomor 27 ranking 27 di seluruh dunia. Saya sarankan itu cita-cita yang tinggi dulu. Kalau McGill nggak bisa gimana ya, turun nggak apa-apa kan. Kalau misalnya pinter bahasa Prancis di University de Montréal, ada fakultas apa aja ini, ada macam-macam, oke? Dan dia University de Montréal bersaing loh sama McGill, jangan salah. Nah, jadi gini, saya kasih tahu ya. Jadi McGill University kan terkenal di kedokterannya ya teman-teman ya. Kita punya banyak rumah sakit. Jadi McGill University dulunya ini di sini, ini makanya disebut Royal University ya, di Pine Avenue. Ini ada Hospital Neurologique de Montréal, masih ada sampai sekarang. Iya, kayaknya masih dipakai. Tapi yang lainnya sudah pada pindah ke rumah sakit baru. Dulu di sini ini rumah sakit ini ya, kalau saya besarkan ini neurologic kan. Ini dulu ini makanya disebut Le Nouveau Vic ya. Ini Victoria, Royal Victoria ya. Akhirnya dijual dan sempat menjadi tempat refugee. Jadi refugee dari Syria tinggal di sini. Rumah sakit ya dibuat tempat-tempat refugee. Itu di sini kalau kalian perhatikan, ini dulu di Royal Victoria, sekarang pindah teman-teman. Pindah ke sini. Saya kasih tahu ya tempat kerja saya sebentar. Oh iya ya, mana ya? Sebentar, bukan Outwater. Di McGill University Health Center mana ya? Ini Westmont, daerah Westmont. Ini dia MUSC, McGill University Health Center. Nah, di sini apa namanya? Rumah sakitnya ada berapa? Ada banyak teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan, saya cuman kasih tahu aja bedanya sama
yang University of Montreal dia punya namanya CHUM. Kalau kita punya MUSC ya. MUSC itu McGill University Health Center ya, di sini teman-teman. Kalau kalian lihat image-nya di sini. Ini makanya saya sering foto-foto saya di linknya, saya suka sekali soalnya bagus sekali tempatnya. Saya tunjukin ya, mana yang paling enak ya, gambar yang paling cepat ini ya. Ini aja ya gambarnya, kelihatan semua ya, atau doesn't matter. Cuma saya kasih tahu aja, oke? Jadi yang ada di biru ini itu Royal Victoria. Royal Victoria itu ada ya, tadinya ada di sini. Di mana yang tadi itu Royal Victoria? Ada di sini tadi. Ini di daerah sini. Yang tadi Le Nouveau Vic tadi itu ya. Mana tadi? Ya, di sini kalau nggak salah. Pokoknya dari daerah University of Neurology. Dulu di sini. Ini dulu Royal Victoria di sini rumah sakitnya. Sekarang pindah di sini yang berwarna biru. Kemudian ada lagi The Children's Hospital Montreal Children's Hospital. Di mana dulunya? Saya kasih tahu. Nah, kalau dulu di dekatnya Concordia University. Oke, tunggu ya. Mana tadi? Saya mudahkan ke ini sebentar. Atwater. Ya, di Atwater sini. Oke. Dawson College di sini kan? Ya, Dawson College itu yang saya cerita tadi dekat sama Concordia. Concordia agak di sini. Ini College LaSalle. Nah, dulu di sini di Tupper Street ini. Nah, ini dia. Ini gedung. Nah, ini gedungnya besar ini. Nah, benar sekali ya. Ini dia. Di sini dulu itu rumah sakit, sekarang dijual menjadi kondo. Jadi rumah sakitnya itu pindah di McGill University Health Center yang tadi saya cerita ini, yang kuning ini. Jadi saya sempat karena kerja di sini, Kalau di cancer center saya belum pernah kerja, saya nggak tegaan sama orang sakit sampai kanker gitu, nggak tegaan. Tapi di belakang ini di lab, di Opti Lab saya pernah kerja di situ. Tuh. Jadi ini punyanya McGill University ya, rumah sakitnya teman-temannya. Bagaimana dengan University of Montreal, punya rumah sakit? Oh iya punya. Nih di sini. Jadi kalau kita lihat image-nya mana ya, ini ya. Ini di sini rumahnya, rumah sakitnya bagus, modern ya. Jadi kalau kita lihat ini foto-fotonya ya, gedungnya ini, oke. Jadi di Quebec University itu punya cabang di kota Montreal teman-teman. Di mana letaknya University of Quebec de Montreal. Jadi kalau kalian sudah di daerah sini jalan kaki terus, ini sudah downtown nih teman-teman semua itu. Gak usah naik bis, gak usah naik metro, jalan kaki santai. Nanti kapan-kapan kalau saya dulu sering bikin video untuk pribadi aja, waktu saya olahraga pulang kerja jalan kaki itu kemana-mana saya video. Tapi nggak tahu videonya di mana. Tapi nanti mending saya live aja. Jadi kalian tahu saya tunjukin ini ya. Kemudian ada Concordia. Concordia ada di mana? Ini Concordia University teman-teman. Dekatnya Dawson yang saya bilang tadi. Ada juga selain Dawson itu ada LaSalle College. Ya. Ya, ini LaSalle College sempat dapat fine soalnya. Makanya saya sempat kena fine $30 million dari Quebec government. Kenapa? Karena kebanyakan murid berbahasa Inggris. Jadi LaSalle College itu terkenal sama Dawson itu berbahasa Inggris. Makanya saya sering cerita ke teman-teman yang ingin kuliah sini atau ngirim anaknya ke sini. College itu di bawahnya university. Tapi jangan salah, mereka tuh juga punya continuing education. Kemudian nggak cuma anak muda-muda aja yang ke sini. Jadi orang-orang dewasa bisa ambil gitu. Kemudian enaknya lagi itu ini apa namanya? Yang kuliah di college itu bisa mengambil yang biasanya orang sini, anak-anak saya dulu itu sempat ngambil 2 tahun. 2 tahun itu untuk kuliah di college untuk persiapan masuk ke university. Kemudian kalau sudah university ya terus ya masuk university. Kalau kepingin kuliah di college langsung kerja gimana? Bisa 3 tahun. Ya, misalnya ini lagi buka ini.
Deadline-nya 26 Oktober. Kalau kalian tertarik, bisa saya bantu pendaftarannya. Karena saya license agent ya. Itu. Ya. Kemudian mana lagi? Ini ada hiring juga ya untuk dosen-dosen ya. Kemudian ada lagi yang berbahasa ini LaSalle College itu ini teman-teman websitenya. Ini LaSalle ini ya, bagus ya. Di mana LaSalle itu? Nih, ini College LaSalle di sini. Di mana? Di downtown. Di downtown banget. Jadi anak-anak makanya suka yang kesini, anak-anak internasional. Dosen college di sini teman-teman malah deket sama ini mall, depannya ini mall Alexis Nyong. Saya sering live di situ kalau saya ke dokter, kan dokter family dokter saya di situ ya, di lantai 15. Itu saya sering bikin videonya kan, dosen college. Nah, saya juga di belakang ini ada Mall Royal. Nah, Mall Royal tadi di mana? Mall Royal itu di sini teman-teman, ini Mall Royal Park. Ini seperti gunung, bagus sekali ini, lihat pemandangannya bagus sekali kan. Nah, dari lantai 15 itu kelihatan, itu saya pernah menunjukkan videonya dari kantornya dokter saya. Jadi istilahnya itu kalau kalian ingin ke Dawson College itu favoritnya anak-anak sini, karena sudah langsung keluar itu ada mall, kemudian sudah dekat sekali sama ini sama downtown. College LaSalle itu biasanya internasional, tapi internasional dosen college banyak juga kok. Biasanya anak-anak Arab itu banyak sekali, anak-anak Timur Tengah itu suka ke situ. Kemudian di sini ini kalau kalian perhatikan ini metro, M itu Metro G Concordia. Kenapa disebut G Concordia? Karena di sekitarnya Concordia University gitu. Nah, saya kasih tahu ya. Kenapa ini pop up ini Distrik 3 Innovation Center ini terkenal sekali untuk ini teman-teman, orang-orang yang suka IT, artificial intelligence, machine learning itu di sini mereka bikin startup company. Nah, Distrik 3 itu innovation centernya. Jadi sebelum mereka menjadi startup company itu mereka digembleng di sini istilahnya, dikasih pelatihan sampai siap go public. Dan ini terkenal sekali. Sekarang makin booming. Jadi kalau ada anak-anak Anda atau kalian yang masih muda-muda ingin kuliah di Kanada, saya di bagian IT, nggak bisa masuk di McGill nggak apa-apa, ambil aja Concordia. Karena Concordia University itu nantinya kalian bisa co-op itu apa? Magang. Dan kalian bisa gabung sama Distrik 3, belajar aja. Walaupun nggak ini jadi anggotanya, kalau mereka ada acara itu ikut aja. Senang. Itu orangnya ahli-ahli semua yang masuk situ. Seperti future-nya Silicon Valley gitu. Kecil memang ya Distrik 3 ini karena itu anak-anak muda-muda. Jadi itu awalnya tuh waktu saya masih kuliah di Concordia University, saya ambil big data. Makanya saya ditawari gabung kan karena saya ambil big data ya. Itu saya sungkan itu, anak muda-muda sekali. Pintar-pintarnya Masya Allah gitu. Jadi istilahnya itu ngomong di sini gitu loh. Jadi kalau kalian belajar itu yang maksimum gitu. Nah, di Guy Street ini di Concordia kan. Di daerah sini itu ada Concordia University, teman-teman. Ya, ini Marshall Newman sebelahnya. Ya, di sini. Oh ya, berarti di sini, maaf. Concordia University di sini ada distriknya di sini. Saya dulu big data di sini soalnya. Makanya saya tahu. Nah, kalau kalian terus ini Guy Street. Nah, ini Concordia semua, teman. Ini Concordia, ini besar ini. Ini semua Concordia. Ya, ini juga Concordia. Itu banyak gitu. Ini Graduate Student Association of Concordia University ya kan. Ini Concordia juga William Campus. Nah, di sini ada musolanya. Concordia University musolanya di lantai 7. Terkenal teman-teman. Gitu. Tapi bagaimana Mbak, ada masjid di situ nggak? Misalnya saya nggak sempat kuliah di situ, nggak sempat ke lantai 7 karena kuliahnya saya di sini, misalnya kejauhan. Ada teman-teman, ada masjid namanya Masjid Madinah. Masjid Montreal. Oke, saya gini aja lebih gampang ya. Nah, sebentar saya liatin. Ini banyak masjidnya, kalian lihat ya. Makanya buat yang muslim jangan khawatir. Nanti saya kenalkan masjid mana-mana aja, banyak. Ini Al Madinah Center.
Al Madinah Center ini di mana? Ini di sini. Nah, ini dia. Ya, di sini teman-teman. Ada Canadian Institute of Islamic Civilization dan ada juga Madinah Center. Nah, gitu. Mana tadi ya? Madinah mana tadi? Di sini ya. Di sini. Di sini dekatnya Ki Concordia. Makanya tadi di sekitar sini kan? Sebentar ya. Make Street. Oke. Di sini teman-teman. Jadi kalian perhatikan tadi kan, di sini kan ada distrik 3 ya. Ya, ini saya tadi kan bilang distrik di sini kan, Concordiana ya. Itu kan jalan sedikit ke sini ke Market Street, ini di sini masjidnya. Jadi, istilahnya kalau kalian ini Concordia yang gede tadi yang saya bilang tadi, engineering. Jadi istilahnya kalau kalian keluar dari Metro Ki Concordia, jalan segini, belok sini 1 blok sudah ke masjid ini Al Madinah Mosque gitu teman-teman. Bagaimana dengan McGill? Ada musolanya Mbak, ada di dalam McGill Office. Ini di sini MSA itu Muslim Student Association McGill. Jadi dia punya di sini. Jadi dia punya musolanya. Nah ini waktu malam ya McGill ya, bagus ya. Gitu teman-teman ya. Dosen itu kalau nggak salah dia juga punya musola karena banyak muslimnya. Dosen kalau punya robotic games juga, jadi bagus juga buat anak-anak itu, anak muda-muda itu robotic games itu gitu. Apalagi yang perlu diketahui, ini University of Sherbrooke yang saya bilang tadi agak jauh teman-teman. Ini Montreal ada di sini, jadi agak jauh. Nah, saya pernah pertama kali ke sini ke Montreal itu kan masih baru-baru jadi dokter hewan di Indonesia ya. Kepingin kan bisa kuliah lagi di sini ya. Jadi saya waktu itu sempat kerja di rumah sakit kucing sama rumah sakit kucing dan anjing. Tapi terima semua binatang. Jadi dia bilang General Veterinary Hospital. Jadi semua binatang tapi kebanyakan kucing dan anjing. Karena itu favoritnya di sini. Kemudian saya itu coba-coba tanya untuk kuliah veterinary medicine di Montreal. Ternyata nggak ada miliknya ini University of Montreal. Jadi kalau misalnya ini medicine ada enggak di sini? Oh mungkin nggak dimasukkan sini. Dulu ada veteriner ada nggak ya? Ini betul. Ya, di sini teman-teman. Ya, tapi tempatnya jauh teman-teman. Ada di mana? Kalau kalian perhatikan, ini bagus sekali. Saya kepingin sekali, sangat canggih sekali, masya Allah. Sayangnya tuh harus berbahasa Prancis teman-teman. Ini loh syarat-syaratnya itu. Nih, bahasa Prancis begini begitu dan kemudian saya waktu belajar bahasa Prancis itu kan sempat ini 3 semester tuh harganya segini. 15 kredit itu untuk permanent resident ya. Kalau Canadian, kalau aja ya internasional lebih mahal lagi, nanti ada tulisannya berapa harganya. Bayangkan untuk orang kita aja permanent resident 2000 itu 15 kredit ya kan, itu cuman kuliahnya aja, tapi nanti ujiannya itu bayar lagi, lisensinya bayar lagi. Bagus sebetulnya, canggih sekali. ACC ini terkenal sekali, tadi kan dibilang untuk internasional ya. ACC itu terkenal apa tadi? Yang saya cerita tadi, sebentar ya. ACC sebentar saya tunjukkan lagi. ACC terkenal sebagai mana tadi? Among top business schools globally. Ranking nomor 1 di Kanada for certain Edu Universal Business School Rankings, dan third in Canada. Gitu loh ya, jangan ini. Tapi bahasa Perancis teman-teman. Manajer saya lulusan situ. Dan enaknya di Kanada tuh gitu teman-teman. Jadi manajer saya cerita, dia tuh sebetulnya nggak ngambil diploma langsung, biasanya S1 semua. Karena dia tuh suka belajar. Jadi dia tuh ambil 1 sertifikat, ada 3 sertifikat ternyata digabungkan menjadi 1 diploma. Waktu itu boleh. Sekarang katanya nggak boleh, saya tanya. Tapi setelah saya pelajari lagi untuk menjadi agent international educational institution di Kanada ini, ternyata memang Kanada itu sangat fleksibel teman-teman. Jadi misalnya kalian itu ingin ini teman-teman, ingin belajar yang lebih murah, college dulu.
college 2 tahun, ya kan per university, kemudian diselesaikan 2 tahun lagi di university. Bisa-bisa tergantung programnya. Gitu teman-teman. Nah, yang saya sarankan itu berkali-kali Anda ambil aja bidang yang pertama dari segi bahasa. Ya, kalian lebih nyaman bahasa Inggris. Mbak, bahasa Inggris saya nggak bagus. Bisa nggak ada bahasa? Oh, bisa. Jadi nanti Megel itu mengadakan kursus bahasa Inggris. Nanti saya kontakkan mereka. Bisa tidak nanti persiapannya di Indonesia. Jadi kalian belum ke sini, belajar dulu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kan ini ya, lebih baik siap dulu sebelum kuliah gitu. Karena kuliah nanti 100% bahasa Inggris, teman-teman. Cuman kalau saya sarankan kalian datang sini belajar bahasa Inggris di sini. Kenapa? Karena kanan kiri bahasa Inggris semua. Jadi kalian lebih cepat selesai, lebih cepat dapat nilai bagus daripada kalian belajarnya di tanah air. Betul memang mahal, tapi pengalaman internasional itu tidak terlupakan seumur hidup. Kalian bakal punya teman dari berbagai negara dan semuanya itu juga belajar bahasa Inggris. Kemudian nanti biasanya ketika di kelas-kelas bahasa itu diajak jalan-jalan bareng-bareng. Jadi kalian jadi tahu tentang Montreal, tentang Toronto dan sebagainya. Itu yang kelebihannya bisa di Montreal seperti itu. Itu continuing studies ya. Jadi continuing studies itu kalau misalnya kita lihat ya, visit SCS ya. Nah, apa aja programnya Mbak ini? Ya, kalian bisa lihat area of interestnya. Maksudnya kalian punya background accounting di Indonesia. Kenapa nggak ditulisin aja di sini? Ada bedanya peraturannya teman-teman. Kalau kalian bisa accounting di sini tuh kalian bisa ngurusin pajaknya orang Kanada. Itu lumayan loh, setiap bulan April, Mei itu lagi booming-boomingnya kan kita semua wajib bayar pajak gitu. Kita semua pada cari accounting. Kalau kalian ambil ke accounting sampai menjadi dapat CPA, spesialisasi, wah lebih canggih lagi. AI bagi anak muda yang sekarang lagi belajar. Seperti saya bilang, enaknya itu di sini. Mumpung kalian di sini, kalian bisa ke District 3. Boleh Mbak orang Megel ke District 3. Rasanya nggak masalah kok. District 3 itu memang untuk orang Concordia, tapi mereka itu anak-anak muda itu pokoknya sehati lah. Suka komputer, suka internet, suka AI dan sebagainya, machine learning dan sebagainya. Bisa di welcome kok. Pokoknya kalian pintar-pintaran networking aja. Itu. Sebab kalau dari segi ranking, Megel nomor 27 di dunia. Concordia masih jauh. Memang betul 465, tapi banyak sekali international student yang kesini karena fun sekali belajar di situ. Saya dulu nggak tahu kalau saya bisa masuk Megel University kan. Jadi pertama kali ambil kuliah tuh beraninya ke Concordia karena waktu itu ada big data. Megel University itu terlalu banyak birokrasi karena dia international level ya. Jadi mereka tuh mungkin banyak rapatnya belum selesai gitu ya teman-teman. Tapi yang di Concordia itu sudah langsung buka gitu. Mereka berani. Oke, big data aku bisa ngajar. Jadi orang-orang yang ngajar itu bukan dosen biasa, tapi mereka yang sudah kerja di situ, di tempatnya di situ. Jadi dalam segi ranking mungkin rankingnya rendah, tapi dalam segi ini orang yang ngajar itu biasanya orang yang sudah kerja di situ, udah pengalaman. Kemudian enaknya lagi itu lebih mudah masuknya. Artinya persyaratannya asal kalian ini surat-suratnya lengkap gitu dan bisa bahasa Inggris ya. Kalau Megel lebih jelimet loh. Saya salah diplomanya, ternyata terjemahnya ada yang salah dari UNER itu. Saya harus kembali lagi ke Indonesia. Jadi nunggu setahun kemudian. Saya kan nggak bisa pulang tiap saat. Paling setahun sekali. Saking gitu. Kemudian ada pernah ya kan di kedokteran hewan itu kan kita punya bedah hewan kecil dan hewan besar. Waktu diterjemahkan ke bahasa Inggris sudah susah-susah, harus pulang dulu ke sana, biayanya berapa. Waktu dikirim dari UNER ke Megel University ditolak lagi karena ternyata yang terjemahannya itu malah surgery umum, nggak disebutkan ini hewan kecil atau hewan besar. Waduh, ngulangi lagi. Jadi saya masih ingat ngurusnya itu sampai 3 kali pulang ke Indonesia. Kalau Concordia itu mudah sekali gitu. Itu jadi misalnya ya kalian tidak diterima di Megel, belajar aja di Concordia dulu 1 tahun, kemudian coba masuk ke Megel, itu bisa transfer nilai gitu loh. Nanti saya tanyakan ya sama orang Megel ya, karena saya sudah ada koneksi di orang dalam, terutama di bagian School of Continuing Education.
kita tuh menurut Howard Gardner itu ada multiple intelligence theory. Orang itu macam-macam bisanya. Ada self smart, word smart, logic smart, nature smart, picture smart, body smart, music smart, and people smart. Ini yang baru, yang sekarang ada tambahan lagi, bukan dari Howard Gardner, ada peneliti lagi bilang ada computer smart ternyata. Tidak semua orang itu bisa komputeran teman-teman, tidak semua. Sebab banyak ya orang-orang yang sudah tua-tua yang ini ya kerjanya dokter atau apa itu nggak ngerti komputer, jadi mereka tergantung sekretarisnya gitu. Jadi mungkin dia punya logic smart dan sebagainya, tapi dari segi komputer nggak bisa. Bukan berarti bodoh loh teman-teman, jadi jangan merasa down dulu. Makanya dari situ kalian lihat ya, dari situ kalian lihat SWOT analysis, kalian lihat dulu kira-kira strength kalian apa, kelebihan kalian. Oh, kelebihan saya mungkin saya punya skill ini, weaknessnya mungkin bahasa. Oke, berarti harus perbaiki bahasa. Apakah ada opportunities kuliah di Kanada? Sekarang dengan adanya Nusa Connection, insya Allah opportunity-nya lebih terbuka daripada dulu. Mungkin prosesnya agak lama, tapi insya Allah saya bantu. Terutama ya untuk School of Continuing Education, karena saya ada bisa membantu lah gitu. Kemudian ancamannya apa ya? Threat-nya orang seluruh dunia. Jadi belum tentu kalian bisa diterima. Tapi kan bisa saya usahakan. Jadi saya bisa refer ke situ karena Nusa Connection itu ini teman-teman punya kontak di dalam itu, termasuk dekannya. Oke, apa ya? Pokoknya saya berusaha, tapi belum tentu ya. Itu rezekinya Allah yang atur ya, bukan saya, bukan dekannya. Tergantung ya. Walaupun kalian pinter gimana pun, tapi kalau nggak diterima ya nggak diterima kok. Bukan berarti nggak pinter, bukan. Ya rezekinya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian lihat SWOT-nya tadi ya. Kemudian sebelum memutuskan untuk kuliah atau bekerja di Kanada, perhatikan tempat-tempat ini. Jadi kalau kalian perhatikan, Quebec dan Ontario itu disebut Central of Canada, pusatnya Kanada. Itu ada sejarahnya dulu. Ternyata sejarahnya tuh ketika ada ada orang British itu ingin menjajah Kanada, itu akhirnya menjadi Ontario, dan Quebec itu untuk yang Prancis gitu. Oh ya, jadi Central Canada tuh Quebec dan Ontario. The Prairies teman-teman, Saskatchewan, Manitoba itu sangat cantik. Kemudian the West itu British Columbia dan Alberta. The North itu Yukon, Northwest Territories, and Nunavut ya. Itu tadi. Jadi dari segi provinsi aja ada 10 provinsi dan 3 territories. Kalian harus pertimbangkan dinginnya itu loh. Ya paling enak itu memang Nunavut ya. Itu tinggi bayarannya, jadi UMR-nya tinggi. Kemudian pajaknya juga rendah. Tapi lihat dingin kan, tidak semua orang bisa. Jadi harus perhatikan itu. Perhatikan tempatnya, cuacanya, kemudian kemampuan finansial, berapa biayanya untuk sekolah di Quebec, di British Columbia ya, di Manitoba, di Ontario gitu. Harus tahu lah gitu. Kemudian apakah bisa kalau misalnya nggak mampu, ini saya bisa bisa istilahnya itu bisa nggak saya dapat beasiswa, ya tergantung, bisa saya usahakan banyak jalur untuk beasiswa, tapi ada syaratnya besar kan, dan jangan lupa kalian bersaing seluruh dunia. Makanya yang saya kejar itu kalian tuh kalau bisa mendapatkan sekolah ya, kalau bisa ya rankingnya tinggi ya, yang terbaik itu University McGill, kalau nggak Toronto dan sebagainya. Ranking itu penting. Kemudian kalau nggak bisa ranking nggak apa-apa, kan pengalaman internasional. Seluruh sekolah di Kanada, bahkan public school, sekolah negeri dari SD sampai ke universitas itu tuh terjamin levelnya internasional. Jadi lulusannya itu akan dicari di mana-mana. Jadi jangan lihat rankingnya. Kalau sudah syukur-syukur kalau bisa dapat ranking tinggi, lebih bergengsi kan. Jadi kalau diplomanya lebih diakui di mana-mana. Tapi kadang-kadang mereka asal lulusan Kanada gitu kan. Oh, yang penting Kanada, berarti dia orang ini kalau lulus di Kanada berarti dia pertama level bahasa Inggrisnya bagus, kedua dia berpengalaman internasional, ketiga di kuliah di Kanada beda sama di Indonesia teman-teman. Di sini tuh di encourage ya. Kita tuh sering team working, kemudian presentasi itu selalu ada tugas proyek satu grup, itu saya presentasi. Kalau ada presentasi walaupun Anda pemalu, itu usahakan Anda yang ngomong,
Saya dulu pemalu, tapi saya paksakan ini kesempatan saya belajar public speaking tanpa harus kuliah lagi untuk public speaking. Jadi pada saat itu saya ikut gitu teman-teman. Dan bagusnya lagi karena itu internasional, kalian punya network internasional. Teman-teman sekelas kalian itu bisa jadi dalam 2 tahun, 3 tahun setelah kalian lulus, orang itu menjadi manajer di suatu perusahaan, satunya jadi CEO. Jadi networking itu bagus teman-teman. Saya aja masih kontak sama teman-teman kuliah saya dulu gitu, sama dosen-dosen juga gitu. Oke. Kalau saya boleh kasih penjelasan lagi, saya hapus ya teman-teman. Itu yang pertama yang saya prioritaskan untuk membantu Anda yang ingin sekolah lagi di Kanada. Itu kalau menurut saya itu ada jalur studi ya, untuk mendapat magang ya, atau dapat studi dan kerja, artinya boleh kerja 24 jam per minggu. Dan ini yang untuk kerja ya. Dan kalau liburan, waktu liburan kerja full time ya. Kemudian kalau bisa dapat magang, bahasanya di sini tuh co-op. Yang terkenal itu kalau IT itu co-opnya itu Concordia tadi, yang ada distrik 3 tadi. Jadi perhatikan ada distrik 3 tadi untuk IT, AI dan sebagainya ya. Kemudian kalau sudah selesai itu ada PGWP, Post Graduate Work Permit ya. Ya, kalau sudah ada PGWP, kalian bisa kerja pengalaman kerja itu bisa kalian ambil untuk express entry. Express entry itu apa? Express entry itu adalah salah satu jalur untuk mengajukan diri menjadi permanent resident di Kanada. Dengan express entry itu kalian ambil jalur CEC, Canadian Experience Class. CEC itu syaratnya sudah pernah kerja di Kanada ya, sudah pernah kerja. Kemudian karena kalian sudah lulusan Kanada, itu nambah lagi. Bisa mbak, saya nggak usah kuliah lagi di Kanada, apply express entry. Bisa, saya jelaskan berkali-kali di video-video sebelumnya tuh bisa. Ya ini skornya, kalian bisa latihan di sini untuk tahu skornya kalian. Tapi kalau pengen tahu skornya, kalian perhatikan lagi. Ini dari segi usia, education, bahasa, Canadian work experience. Makanya saya tadi bilang, kalau kalian bisa, usahakan kalian ke Kanada, belajar aja bahasa Inggris atau Prancis di Kanada. Nanti nilainya bagus loh, nambah banyak ya. Canadian work experience juga nambah. Ada kan itu dari segi umur kalian ya. Kalau kita lihat umur, mbak saya 50 tahun, berarti tidak dapat 0 kan. Tapi kemudian dari sini Anda mungkin pernah satu tahun diploma certificate university, mungkin 84 ya. Ini pun juga dengan spouse loh. Kalau Anda kesini sendirian lebih tinggi, dapat 90 ya. Kemudian Anda bahasa Inggrisnya levelnya berapa lah. Kalau Anda sudah masuk sini untuk sekolah bahasa Inggris, levelnya kan bisa sampai 10 atau lebih. Karena sudah latihan di sini sampai dapat diploma gitu. Apalagi setelah itu Anda kuliah, dapat magang, kerja 24 jam per minggu, kalau liburan itu full time. Kemudian ada magang co-op tadi, akhirnya pengalaman kalian itu kan dihitung 1 tahun kah, 2 tahun kah, ini dapat nilai bagus gitu teman-teman. Ada juga yang express entry bentuk ini, Federal Skilled Worker Program itu sama trades program. Yang skilled worker program itu kerja kantoran gampangannya gitu. Kalau skilled trades program itu ya inilah kayak pertukangan gitu, tukang ledeng, tukang las, tukang masak gitu teman-teman. Jadi beda ya, beda. Setelah itu jadi gini, kalian apply, kalian lihat dulu, kalian masuk sini nggak. Kalau misalnya nggak pernah pengalaman kerja di Kanada, ya sudah coba ini atau ini. Misalnya Anda belajar jadi tukang las. Nah, jadi ada bedanya untuk ke Kanada itu untuk studi aja, terus pulang ya, kemudian pulang ke Indonesia
Oke. Jadi kalau di Indonesia mungkin studinya yang paling bagus S1 S2, kemudian ngajar di university itu bagus ya. Kemudian ada lagi yang istilahnya itu ada yang studi, tujuannya itu studi untuk dapat pengalaman kerja untuk menjadi permanent resident di Kanada lewat express entry jurusan CEC Canadian Experience ya. Kalau studi pulang ke Indonesia saya nggak masalah, Anda menjadi student aja ya, dapat diploma aja. Ada lagi yang ke Kanada itu lewat jalur kerja sebagai foreign worker, pekerja asing. Anda kumpulkan uang, kirim ke Indonesia, pulang, nggak masalah. Semua halal kan caranya, yang penting kita caranya halal dan legal gitu aja. Ada lagi yang beda, saya pengen kerja, kemudian dari situ saya punya uang banyak, kemudian menjadi PR Kanada. Ada lagi. Jadi tergantung keinginan kalian, apakah nanti pulang ataukah stay. Yang stay itu di sini ya, lewat jalur study visa, akhirnya dapat kerja PR Kanada bisa, atau lewat jalur kerja PR Kanada bisa. Masanya di mana? Masanya untuk jalur kerja ini. Yang jalur kerja ini kalau tidak ada orang dalam, tidak ada referensi dari orang dalam yang sudah di Kanada, itu susah dapat kerja. Itu teman-teman. Makanya saya berusaha untuk memberikan pelatihan buat kalian. Itu tugas saya. Izin bisnis saya di Nusa Connection itu memberi pelatihan buat kalian agar kalian siap ke Kanada secara profesional. Nanti kalau saya sudah tahu Anda sudah selalu ikut pelatihan-pelatihan kita, saya kenal baik, saya bisa kasih referensi gitu. Referensi untuk membackup kalian. Jadi kalian apply kerja itu kalian bilang saya dapat pelatihan dari Nusa Connection. Bisa referensi itu ini ya. Itu bisa dari kantor tempat Anda kerja sekarang atau kantor yang di Kanada ya. Jadi bisa kantor di Indonesia atau di Kanada ya. Kemudian dari sekolah itu maksudnya tuh pendidikan, contohnya ya university, tempat pelatihan seperti saya itu bisa ya. Kemudian ada juga dari orang yang kenal Anda secara karakter. Yang ini lemah sekali teman-teman. Kalau Anda tidak dapat dua ini, Anda minta baru tinggal di Kanada, Anda baru kenal kanan kiri, cari kenalan misalnya imam masjid ya. Anda sering ke masjid, imam saya cuman butuh kerja, cuman kasih tahu bahwa Anda kenal saya, itu bisa ya. Nah yang saya bisa berikan di Nusa Connection itu di sini teman-teman, karakter dan ini sekolah itu Nusa Connection itu bisa. Kenapa karakter? Ya kalau saya sering kenal Anda baik, saya kan tahu Anda orang yang sopan, Anda itu bekerja keras. Di surat referensi saya jelaskan betul saya kenal orang ini, pernah ikut pelatihan di Nusa Connection dan orangnya seperti ini nih gitu. Jadi saya beri double ya. Kalau saya tidak kenal Anda gimana, nggak tahu karakter Anda, cuman sekolah aja karena tidak pernah ngobrol sama saya, nggak pernah pasang video, ya sudah saya cuma bilang dari sekolah. Jadi istilahnya tuh dari institusi. Jadi saya bilang oh ya saya kenal orang ini, namanya ini, backgroundnya ini, dia ikut pelatihan saya. Sudah cukup itu aja. Saya tidak menambahi karakter. Yang bagus itu ditambahi kenal di sekolah dan tahu karakter. Nah itu yang saya dapatkan selama di Kanada dulu. Waktu awal-awal mau cari kerja, saya kan sekolah dulu, jadi saya dapat dari sekolah. Tapi karena saya tuh kenal guru-gurunya dan bahkan kepala sekolahnya itu baik sekali, saya pernah dikirim magang. Saya mau, tidak ada yang mau karena tidak dibayar, saya sendiri mau. Saya magang di sebuah sekolah SD di Montreal. Saya magang di situ 2 kali seminggu, sampai berapa bulan gitu loh. Selama 1 semester. Itu kepala sekolahnya tuh kan tahu kalau cuma saya ya yang mewakili sekolah itu di bagian administrasi. Akhirnya saya dapat referensi bagus dari kepala sekolah juga, Canadian Experience. Jadi saya waktu itu dapat dari sekolah dengan karakter dari situ teman-teman. Jadi itu tadi makanya saya sarankan
Anda ikut aja webinar gratis. Saya adakan 2 minggu sekali, tiap Ahad jam 8 sampai 10 pagi. Itu saya maksimum ya. Kalau saya kecapean karena saya long COVID mungkin cuma 1 jam. Sejak 18 September sampai 21 Desember ya. Dan ada konsultasi gratis ya. Ini juga saya lihat kondisi saya. Dan bagi Anda yang ingin tahu cara pendaftaran untuk webinar, ada di sini ya, di bagian acara. Kebetulan yang webinar ketiga ini kita ada bintang tamu ya, bintang tamu dari Bombardier Aerospace ya. Kalian daftar di sini, cuma klik aja beli tiket. Nanti setelah itu kalian klik berapa orang yang ingin masuk, yang ingin ikut. Boleh kok bawa berapa, 10 orang nggak apa-apa, satu kampung nggak apa-apa. Ini ya misalnya 13 orang misalnya, kemudian ke check out. Nanti Anda akan dapat automatic reply berupa email dengan link Zoom-nya ya. Nanti ada reminder, jadi kalian masukkan aja, kemudian misalnya check out ya, ini kalian lihat ya, nanti kalian kasih nama Anda, last name dan email. Nanti ini zero kok, gratis kok teman-teman, jangan khawatir. Oke. Kemudian ada lagi, bagaimana Mbak, ada banyak pertanyaan. Ini ada saya kasih pertanyaan umum, itu bisa kalian baca ya. Ada syarat, ketentuan, pernyataan dan sebagainya. Ini popular questionnya di sini. Ini nomor 1, ada 5 macam. Jadi servisnya Nusa Connection itu apa? Bagaimana kalau Anda ingin cari cara kerja ke Kanada, studi di Kanada, wisata di Kanada, apakah Anda ingin kerjasama dengan saya, menjual dan mempromosikan produk Anda di website saya. So insya Allah kalau saya ada waktu, saya nambah ini toko online di sini, dan juga mungkin saya bikin di Shopify, insya Allah juga di Amazon itu insya Allah. Jadi saya berusaha membantu orang Indonesia sebanyak-banyaknya. Apakah ke sini untuk student, ataukah Anda ingin ke sini untuk untuk visit, untuk sebagai trip ke sini, jalan-jalan ke sini, ataukah untuk bekerja, atau bahkan untuk promosi produk, jual beli juga ya. Jadi nanti akan saya jual barang-barang made in Kanada. Saya juga akan produksi sendiri. Tuh saya akan kerjasama dengan perusahaan sini, misalnya baju atau jaket ya, ada anyway nanti saya atur sama perusahaan di sini gitu. Jadi mungkin kalian heran loh, kok bisa banyak sekali. Ya iyalah, seperti restoran kan menunya banyak kan, belum tentu ada orang yang bisa wisata ke Kanada setiap saat. Jadi mungkin saya hasilnya untuk bagian turisme itu, wisata ini mungkin setahun sekali gitu. Masa saya nunggu 1 tahun baru dapat uang, ya kan? Kan bisnis saya harus jalan terus, kan saya harus bayar pajak, lapor ke pemerintah Kanada. Kalau bisnis saya tidak ada income, nanti dipikir saya pura-pura bisnisnya fiktif dan dipikir cuci uang. Makanya saya minta kalian daftar, karena dengan kalian mendaftar di sini, saya ada bukti ke pemerintah, ada sekian orang yang datang di webinar saya itu. Kemudian misalnya loh ya, ini dari Sinar Service ini ya, ada yang kerja di Kanada, kan prosesnya lama teman-teman ya kan. Studi di Kanada juga ada berproses. Mungkin sekarang baru tahun ajaran baru, kalian baru bisa tahun depan, atau mungkin bulan summer, atau mungkin nanti Januari, kan masih ada waktu yang kosong buat saya. Makanya saya kerja sekarang ini saya kasih promosi, saya berikan webinar gratis, dan seperti saya bilang tadi ada konsultasi gratis selama 2025 ini ya. Kemudian nanti 2026 saya akan mulai mengadakan pelatihan ya. Nanti saya berusaha untuk kerja sama sana sini. Alhamdulillah kalau ada sekolah-sekolah bahasa yang di sini yang mau kerja sama dengan saya online, jadi kalian bisa ambil, kemudian pelan-pelan bisa ke Kanada, jadi dapat diploma Kanada gitu. Jadi doakan ya, saya minta doa buat bisa memperlancar, karena tujuannya saya akhirnya membantu kalian juga gitu. Jadi bahasa itu penting teman-teman. Saya tahu banyak yang gagal dalam ujian bahasa. Ya mungkin karena yang ngajar bukan orang native ya. Kalau misalnya di sini kan sudah sekolah bahasa itu banyak sekali di sini. Jadi sudah pengalaman internasional mengajar orang-orang dari nol
Saya dulu nggak bisa bahasa Perancis, di kelas pertama itu saya kaget, guru saya itu kok bisa ya ngajari orang-orang dari seluruh negara nggak ngerti bahasa Perancis. Akhirnya level 1 bisa. Dari situ saya mengagumi, berarti hebat orang-orang sini, mereka memang ini ya, pinter ngajar gitu. Jadi nanti insya Allah saya akan mengadakan kerjasama ya, makanya kalau Anda perhatikan di bahasa Inggris saya ngajak collaboration. Jangan lupa daftar ya, dan kemudian kirim email ya ke saya, admin. Ini bisa diklik di sini nanti, admin@nusaduconnection.com. untuk konsultasi pertama saya gratiskan. Oke. Jadi sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf agak lama karena banyak yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.